warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Elektrizen, jumpa kembali di Podcast Room hari ini. Hari ini kita kedatangan seorang tamu spesial ya. Nah, hari ini bersama kita sudah ada Bapak Bob Saril. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lana. Ya, terima kasih Pak Bob sudah berkunjung hari ini di ruang podcast kita. Alhamdulillah. Terima kasih juga untuk Bu Lana sudah ngundang untuk di podcast. Ya, Elektrizen, Pak Bob Saril ini dulu adalah General Manager Unit Induk Distribusi Aceh. Beliau juga kemudian menjadi General Manager di beberapa unit induk sampai kemudian menjadi direksi PT PLN Persero. Dan sekarang memang beliau sudah pernah tugas, namun produktivitasnya tidak diragukan ya. Karena beliau sekarang juga aktif di IKPLN sebagai wakil ketua ya Pak ya. Betul. Kemudian juga beliau juga dipercaya sebagai komisaris utama PLN Engineering ya. Luar biasa ya Elektrizen. Nah, hari ini kita akan memanfaatkan jam kita, waktu kita untuk berbincang-bincang dengan beliau. Dan apa saja yang menjadi concern beliau saat ini pastinya akan menjadi suatu yang perbincangan yang cukup berharga buat kita. Oke, kita mulai ya Pak Bob ya. Ya, mangga Bu. Ya. Monggo. Bagaimana nih kabarnya Pak berkunjung kembali ke Aceh nih? Bagaimana rasanya Pak? Alhamdulillah sehat sekali, senang sekali sekolah rendezvous ya. Kembali ke masa lalu, sepedaan tadi bersama teman-teman, menyusuri pantai ya. Bahagia. Karena memang suasana Aceh kan menyenangkan. Sangat asri dan masih terasa seperti asri. Masih asri, seperti dulu kemudian ya, Pak, ya? meneduhkan memang. Senang jadi seolah-olah senang karena mungkin ya di sini kan suasana agamisnya, suasana religiusnya yang banyak ya. Jadi mungkin itu juga membawa saya senang. Ya, ini kesempatan untuk dapat waktu datang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini artinya siapapun yang berkunjung ke Aceh nggak usah khawatir, di sini akan disambut dengan bahagia ya Pak ya. Pasti. Apalagi Insyaallah. ada kulinernya juga. Masih Bapak nikmati juga kulinernya. Wah, sangat menikmati tadi ini malam. Masih juga bisa Bapak menikmati kuliner macam-macam. Wah, masih bisa. Masalahnya mohon maaf nih Pak, usianya Bapak sudah di atas 50. Tapi nggak ada masalah nih dengan kolesterol, dengan Alhamdulillah, karena seperti juga sekarang warga Elektrizen juga tentang wellness, saya juga sudah menerapkan wellness jauh sebelum waktu masih muda. Sehingga alhamdulillah ada yang masuk, ada yang keluar. Jadi seimbang. Jadi kita banyak makan tapi juga diolahragain, dikerjain, digerakkan badan. Kemudian kita juga memakannya sekarang ya dietnya kan terbatas, jangan terlalu banyak gorengan. Tapi tetap harus ada kontrolnya begitu ya Pak ya. Kontrol. Walaupun kita maksudnya merasa kita sehat, Yes. Tapi tetap harus menjaga ya, jangan sampai asupan itu justru menyakitkan kita. Dan kalau gitu kita ya. sebagai komisaris kan masih seperti di PLN, dia harus setahun sekali kan harus check up juga. Begitu juga Pak. minta check up. Nah ini berbicara tentang aktivitas Bapak saat ini ya, kalau kita ngelihat ya beliau memang tidak muda lagi, tapi beliau juga nggak layak disebut tua gitu ya, karena memang rambut putih. Ternyata tua itu pilihan Pak. Pilihan. Gitu. Angka-angka. Hanya angka gitu ya. Tapi yang penting kita lihat bahwa kondisinya alhamdulillah sehat walafiat ya. Insya Allah. Alhamdulillah. Baik Pak, berarti Bapak ini sekarang sebagai orang yang sudah purna, tapi tidak kemudian menjadi post power. Mohon maaf nih, menjadi terasa post power syndrome ya. Setelah tidak lagi beraktivitas di PLN. Iya. Gimana nih Pak? Sebenarnya itu kan tergantung pola pikir kita juga dan pola kita menjalani. Jadi pada waktu saya pensiun dari direksi kan langsung Pak Darmo memberikan SK untuk melanjutkan sebagai komisaris utama di PLN Engineering. Itu tahun 2022 ya, bulan September ya. Namun saya juga karena sifat komisaris itu adalah pengawas kan tidak in the day to day, maka saya juga diajak oleh teman, oleh salah satu teman lah ya, untuk aktif untuk bekerja di perusahaan smelter. Smelter itu perusahaan, ternyata smelter ini tidak hanya smelter aja, tetapi dia adalah bagian daripada ekosistem baterai mobil listrik dan baterai energi terbarukan. Jadi kita bekerja namanya Huayu. Huayu itu adalah perusahaan yang membuat bahan bakunya. Jadi dia hanya di
upstream istilahnya, dari tambang dikelola untuk smelting kemudian sampai midstream, membuat bahan katoda namanya. Kalau di baterai itu ada katoda. Nah itu di perusahaan itu pertama kali saya terlibat di dalam pembangunan kawasan industri. Jadi dulu saya menjadi vice presidennya sama direksi sebenarnya, itu namanya di situ vice presiden untuk bidang power dan ESG. Jadi ada ilmu baru ESG, belajar. Berarti bicara transisi energi Bapak juga alhamdulillah masih concern di situ ya. Mbak esensi masalah environmental, social and governance itu menjadi bagian, dan kita dulu bekerja sama juga dengan Bank Dunia, IFC namanya ya, khusus untuk mengelola pembangunan di swastanya. Kemudian kita juga bekerja sama dengan beberapa aspek lingkungan, membangun EIA ya istilahnya, Environment Impact Assessment dan sebagainya. Kalau di Indonesia itu AMDAL lah ya, tapi berbasis internasional. Jadi kita tahu di samping kita power, kita bagaimana mengelola kelistrikan karena ini kawasan industri. Sampai sekarang kita memiliki wilayah usaha sendiri karena PLN pada waktu itu nggak mampu untuk mensuplai karena besar dayanya. Baik. Di Sulawesi. Berarti itu di daerah Sulawesi ya Pak ya? Ya. Nah ini ternyata... Tapi sekarang udah pensiun dari sana, per April lalu. Ya, tapi berarti sekarang concernnya di IKPLN. Di IKPLN juga sama di engineering ya, engineering ya Pak ya. Tapi enggak juga, karena masih banyak teman-teman juga mintain saya untuk advisor. Seperti hari ini saya datang ke AC kan advisor. Dan saya kawinkan juga dengan tugas kita sebagai IKPLN. Karena ada IPP yang punya PLTMH kita di sini di Aceh, Sulawesi. Nah ini kan namanya. Pak, berarti walaupun Bapak sudah kita bilang ya sudah pensiun lama, tapi ternyata berpikir, bekerja itu kan tetap harus produktif ya. Betul. Nah ini gimana nih Pak memastikan bahwa memang kita siap melakukan itu dan memang kita bahagia untuk melakukan itu. Ini gimana caranya nih Pak? Jadi pertama itu adalah kalau kita lihat PLN ini kan electrician semua lah, yang di sini sebenarnya orang-orangnya hebat. Pasti. Wah, iya. Pasti. Karena rekrutmen itu pasti rekrutmen yang sangat luar biasa. Dengan bertahap ya. Dan itu biasanya yang melamar itu kalau seleksi administrasinya pasti yang ranking 1 sampai 10. Iya Pak, ribuan juga. Ribuan juga. Kemudian yang tersaring nanti hanya puluhan. Gitu ya. Nah, jadi itu yang pertama bahan bakunya. Dan kita juga tertantang di sini karena pekerjaan di PLN ini sangat luas sekali. Karena kita dari hulu sampai ke hilir kan. Dari bagaimana mengelola energi primer sampai kepada pelayanan-pelayanan retail. Karena PLN sekarang bukan hanya penyedia listrik Pak, tapi menjadi perusahaan solusi energi. Solusi gitu ya, energi, Pak, ya? apalagi kita juga sampai di titik yang paling jauh, yaitu di dalam pelayanan di end user, yaitu ada charging, home charging ataukah charging untuk public charging ya, yang SPKLU yang kata kita. Itu juga PLN terlibat. Tetapi tidak hanya sampai di situ. Kita dulu kan punya juga untuk instalasi ya, dikelola oleh salah satu anak usaha kita yang dinamakan Listrikku kan dulu. Walaupun sekarang nggak menurun, tetapi itu juga bagian kita sudah terjun ke dalam dunia itu, dan itu sangat luasnya. Dan biasanya kita di dalam penjenjangan karir, di dalam kita itu sering kita pindah satu tempat ke tempat lain. Jadi nggak usah khawatir kalau kita misalnya sama manajemen dipindahkan nggak sesuai basic kita, itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Tinggal belajar aja. Tinggal gitu belajar. Ya, Pak, ya? Karena itu juga menambah enrichment kita. Enrichment itu memperkaya kita Exposure juga. Exposure juga. Exposure itu kan membuat kita seperti pengalaman baru, dan itu membuat kita terus untuk berpikir. Seperti saya sekarang kan waktu di HYU kan berpikir bagaimana untuk sudah belajar tentang bahan baku baterai mobil listrik. Walaupun ada hubungannya listrik, tapi kan hal yang baru. Ya, tapi itu perlu loh Pak, karena sekarang kan orang berpikir ini kan limbah. Limbah. Nah, kita kan harus bisa memberikan. Nah, kita juga punya istilahnya recycle-nya. Ada recycle-nya. Jadi recycle tadi, bahan tadi dipecah lagi, diambil lagi. Nikelnya diambil. Ternyata bisa diolah lagi. Bisa diolah lagi itu. Jadi itu kita juga sudah buat pabrik di sana. Di situ kita juga bisa mengekspor ke Tesla yang HYU ini. Yang untuk prekursornya ya, Tesla yang di Amerika itu dari Indonesia, ada sebagian dari. Justru kita yang mengekspor ya Pak mengekspor, ya kita mengekspor. Jadi Indonesia ini memberikan. Nah, jadi kembali lagi kepada pembahasan tadi, orang kita ini kan selalu bekerja dengan kreativitas tinggi dan sebagainya, kita improve. Nah, pada waktu pensiun apakah kita harus pensiun? Enggak, mulai kita mencari. Nah, yang jangan lupa hidup ini kan menanam dulu baru nanti kita untuk mendapatkan petik. Jadi pada waktu kita dulu waktu melaksanakan pekerjaan kita dengan passion kita, dengan keseriusan kita, dengan kita semangat kita untuk melayani sebaik-baiknya, itu nanti terbawa kepada suatu yang akan kita
kita harvesting, kita panen. Kenapa kita panen? Pada waktu pensiun ada saja yang mengajak. Oke. Karena kita melayaninya bagus, Pak. Pak Bapak menolong saya dulu ya. Jadi Betul jangan jadikan beban, tapi Betul. jadikan itu sebagai ini ya Pak Iya, ya. itu tugas kita dan itu anggap senang. kita menanamnya gitu ya. Iya, dalam menanam itu karena dulu saya nggak merasa harus menanam, tetapi dalam prinsip saya harus membuat yang terbaik. Oke. Karena membuat terbaik itu adalah bagi saya ya, karena saya dulu diajarin oleh orang tua untuk selalu berbuat baik dan ada kita ingin hidup setelah mati, maka selalu diajarkan oleh orang tua kita dari kecil bahwa berbuat baik. Dan ini kita tidak mengharapkan dunianya, tapi mengharapkan akhirnya. Ya. Kalaupun Anda mendapat seperti tadi, itu adalah bonus. Ya kan bonus karena kita berbuat baik otomatis. Jadi kembali lagi purpose kita mengorientasi tujuan kita apa. Jadi tujuan kita kalau misalnya hanya untuk di dunia saja, ya sampai di dunia saja. Tapi kalau saya dulu, saya kan bisa dilihat teman-teman, saya selalu berpikir bagaimana kehidupan nanti itu bakal kita. Dan yang lainnya tinggal nurut. Nah kembali lagi pada waktu kita pensiun. Karena kita tadi sudah ini menolong orang tanpa, istilahnya meminta pamrih lah ya. Katakanlah harus ada ampun, nggak perlu. Karena saya tahu Allah itu maha baik ya kan. Allah itu maha baik, jadi memberi saya pada waktu saya pensiun ada yang mengajak tadi di Huayu tadi diajak orang itu. Jadi tanpa melamar. Malah tanpa melamar kita yang mau diwawancarai dia, tapi wawancarainya Pak Bob ada di mana, bukan kita Bapak ada di mana gitu. Karena waktu itu saya mau ada rapat tentang di organisasi maybe ya. Saya ajak aja Pak dekat situ aja ya Pak ya di hotelnya yang nanti kita arrange gitu. Karena pertemanan tadi. Jadi mereka percaya jadi itu. Terus, berarti ini Pak juga hubungan ya konektivitas itu perlu juga gitu ya. Jadi kita luas jejaring ya. Jadi kita punya hubungan dengan siapa saja ya akhirnya juga akan ada imbal balik di situ ya Pak. Walaupun kita tidak berharap itu Pak. Gitu ya Pak. Iya. Nah, dan kita di PLN ini punya kesempatan yang luar biasa berbuat seperti itu. Karena kita kan memiliki pelanggan. Sekarang pelanggan katanya udah hampir 92 juta ya. Jadi betapa banyaknya pelanggan yang kita layani dan kita misalnya di Aceh kan berapa pelanggannya perkiraannya? 1,8 juta. 1,8 juta kan itu semua pelanggan yang harus kita layani dengan bagus dan kita menjadi pelanggannya mulai dari rumah tangga, ada industri, ada government kan, ada sosial juga kan. Dan ini orangnya kalau senang dengan kita kan kita, siapa itu? Bu Lana baik lagi. Suatu saat ada sesuatu pasti nyambung itu. Jangan khawatir. Walaupun kita sekali lagi tidak mengharap itu. Tidak mengharap itu, ya. Tapi kan kita yang mengharap itu tidak pamrih, tetapi kita itu dalam artian kita memang kewajiban kita dan kita ada yang kita cari bukan purpose-nya, orientasi daripada tujuan kita, purpose hidup ini kan is not only terbatas di dunia, tapi kita ingin di akhir. Beyond itu yang kita cari ya Pak ya. Ya beyondnya. Oke, baik Elektrizen. Nah, ini kita akan tanya-tanya juga Pak. Bob sekarang juga aktif di IKPLN nih. Iya, betul sekali. Nah, ini apa sih Pak yang menjadi ini ya Pak, yang visi misi ataupun concernnya IKPLN saat ini Pak? Jadi kalau kita lihat IKPLN nanti kita juga mudah-mudahan panjang umur kita juga akan jadi pensiunan. Iya, gitu electrician yang di bawah rekrutmen di bawah tahun 2012 lah ya, 2011 itu biasanya masih bergabung di dalam dana pensiun, dana pensiunnya PLN, di PPLN ya. Dan itu juga itu adalah bagian yang nanti kita memberikan manfaat pasti setelah kita pensiun, karena iuran iuran pemberi kerja dan juga iuran daripada kita pesertanya itu masuk. Nah, concern kita sekarang ini kan memang kalau kita perhatikan pada waktu itu struktur gaji kita yang dulu ya Pak, struktur gaji kita itu kan ada gaji dasar. Dan gaji dasar itu jadi acuan untuk menjadi batasan pensiun batasan yang uang pesertaan yang dipotong sekian persen dengan itu. Jadi kan dulu kecil kan. Karena kita dulu kebanyakan gaji dasarnya kecil, tapi pengalinya yang besar kan. Tapi masih kecil, sehingga pada waktu pensiun-pensiunan kita dulu yang sebelum sekarang itu adalah sangat kecil sekali. Dan ini menjadi concern kita karena ada beberapa di bawah daripada upah minimum provinsi atau regional gitu ya Pak atau ya. Di bawah, yang tidak usah bicara upah minimum kan itu yang bekerja, tapi di bawah standar hidup. Di bawah standar hidup, benar. Standar hidup, jadi levelnya. Nah ini tugas kita bagaimana kembali daripada anggaran dasar kita mensejahterakan daripada para pensiunan tadi.
Nah, tugas kita para pengurus di sini bagaimana mengajak tidak hanya pengurus pusat, pengurus daerah juga seperti Pak Pari yang di sini, itu nggak digaji, nggak diberikan apa-apa, tapi dengan niat tulus aja kita bantu. Dan saya sendiri juga niat tulus saja bagaimana tadi dengan pendapatan yang kecil tadi kita mau tambahkan. Nah, tambahkannya kan dengan tentu saja dana pensiun kan tetap harus usaha kerja kerasnya dengan anak usahanya supaya mengelola uang kepesertaan tadi yang ditabung di dana pensiun tadi bisa berkembang. Bisa berkembang melalui investasi, melalui yang apa yang disesuaikan dengan OJK ya, dituntut oleh OJK. Tapi ternyata itu sangat rigid kan aturan kalau di OJK ya, pemberian manfaat pensiun. Nah, sekarang aja seperti kita perhatikan elektrician sekalian harus juga kita ada namanya IMP ke-13 karena nggak boleh nambah tanpa persetujuan daripada pemberi salam. Ada prosesnya yang panjang. Pemberi salam itu termasuk nanti di antara menyetujui gitu. Karena sebagai pemilik akhir daripada pasti, ini sebagai kan pemegang kita sebagai perusahaan yang memang harus semua tunduk patuh pada aturan gitu ya Pak ya. Jadi kita nggak bisa bagaimana sekarang kita menyiasati itu. Jadi kita berusaha sama teman-teman tadi kita memberikan yang masih produktif tadi ya, seperti yang contoh yang kita lakukan itu kita untuk bisa bekerja kembali dengan beberapa cara. Pertama kita mendirikan dari IKPLN sendiri namanya IKMAS. Kemudian dari IKMAS ini bisa menampung daripada yang masih produktif. Nah, sekarang kita sudah punya aplikasi namanya Siap Kerja yang nanti kita akan kelola. Kita mengetahui ada beberapa kompetensi-kompetensi dan keperluan daripada yang lain itu adalah bagaimana perusahaan-perusahaan membutuhkan sesuai kompetensi. Seperti yang saya lakukan, bukan yang lakukan, kita lakukan saat ini. Ada perusahaan IPP tadi yang itu butuh ada skill yang dari PLN dulu itu bisa di sana. Di sana gitu karena ya, nggak ada lagi yang mana siapa pensiunan mana yang bisa orang PLN yang ahli dalam bidang air, dalam bidang untuk kelistrikan. Mana ada lagi kita yang dari pertama dari tahun 1945 berdirinya PLN. IPP itu kan baru saja, tapi orang PLN dan dulu kita kan perusahaan satu-satunya yang utilitas kan. Nah, maka kita ajak tadi ada sesuai kompetensi kita tawarkan di sana kemarin diwawancarai untuk alhamdulillah ada yang bisa diterima itu nanti. Para purna juga itu Pak? Iya purna semua. Masya Allah. Purna semua. Nah, itu salah kita satu melihat saja. Siapa yang masih produktif dan siapa yang masih siap untuk kerja. Dan itu juga kita juga dari manajemen PLN sekarang BOD kan sangat mendukung sekali dengan 4 pilar ya. Mendukung DP PLN, mendukung daripada YPK, mendukung daripada IKPLN. Jadi 4 pilar ini bisa bersama-sama karena berarti ini juga salah satu ini loh Pak, nggak usah takut juga post-power syndrome. Kalau kita masih merasa kita produktif, masih sanggup untuk berpikir dan bekerja, ada dana pensiun yang atau IKPLN yang akan siap menampung gitu menampung. Pak. Jadi dana pensiun jadi karena misalnya pengawas pekerjaan seperti yang kita dapatkan kerjasama IKPLN dengan salah satu perusahaan YPK itu kan membutuhkan pengawas. Membutuhkan pengawas siapa yang bisa mengawasi jaringan yang ahli di bidang distribusi. Siapa yang paham. Yang bagus betul-betul paham dan betul-betul tahu apa yang diawasi. Ya orang-orang pensiunan kan yang pengalaman. Kalau yang bekerja kan sekarang mungkin waktunya nggak ada lagi kan Bu. Dan lebih fokus. Fokus. Itu jadi teman-teman jangan khawatir. Nah ini pesan juga kepada teman-teman sekalian kan kita yang memerlukan untuk itu kompetensi kita memang harus dipertahankan, harus diasah terus. Oh gitu. Waktu kita aktif juga harus ngasah terus. Dan selain ngasah itu ngasah rohani, ngasah jasmani juga. Kalau kita ingin terus bisa berkarya, badan harus sehat, harus segar. Nah, wellness program yang telah diluncurkan harus dijalankan. Didukung artinya bukan hanya untuk mencapai target kinerja, tapi ya memang untuk diri sendiri lah. Jadi kembali kepada diri sendiri yang melaksanakan. Ya tinggal metodenya saja yang ditanyakan, ada wellness, ada dilombakan, itu salah satu ini itu aja. Hanya sebagai trigger, Pak. Trigger aja kan yang paling penting. Kita lebih penting kan supaya tetap sehat sampai umur. Karena kalau sehat itu bukan pada waktu sehari ini kita nikmati, besok nggak ini langsung jadi, nggak. Proses panjang. Konsisten, disiplin gitu ya Pak ya. Oke. Nah, Pak. kembali lagi kepada IKPLN, kita juga mengetuk di sini juga saya mengajak juga kepada teman-teman yang aktif juga bagaimana cara mendukung IKPLN tetapi tetap menjalankan GCG. Tetap menjalankan GCG, tetap menjalankan aturan.
Oke. Nah, bagaimana menjalankan aturan? Ya ikuti proses. Prosesnya itu kita juga siap ikuti proses. Tapi tentu saja kalau memilih proses, kalau mau proses sebenarnya pasti lebih unggul orang PLN lah. Ya siapa yang ahli di dalam mengawasi jaringan list desk? Siap. Ya. Dulu nggak ada list desk itu PT apa gitu, maksudnya jadi punya list desk itu, punya program list desk. Hanya PLN yang ditunjuk pemerintah. Ya, maksudnya jaringan terpasang di tempat atau lokasi-lokasi yang memang sulit. Betul, gitu sulit. ya Pak ya. Bagaimana? Nah Pak, ini sebenarnya Elektrizen kita pengen sekali berbincang lama dengan Pak Bob Saril, tapi memang waktu yang membatasin kita Pak Nat. Cuma sebelum kita tutup nih podcast ini Pak, boleh Bapak kasih lagi pesan-pesan yang mendalam nih buat para Elektrizen, karena biar kita capture di dalam podcast room ini Pak. Terima kasih banyak Bu Lana. Jadi pesan saya itu sebagai teman yang sudah pensiun, kita mengajak PLN ini adalah wadah kita, kesempatan kita mau beramal sebanyak-banyaknya itu ada di PLN. Setiap langkah kita, setiap detik kita, mungkin setiap kerja kita, bismillah dari luar ke rumah itu sudah dihitung amal. Kenapa? Karena PLN ini adalah semua kegiatan kita untuk orang lain, kemanfaatan orang. Listrik, orang membutuhkan. Seperti yang saya cerita tadi dengan Ibu Lana, bagaimana pagi-pagi tadi kita sholat subuh bersama, senang orang sholat subuh di samping kiri kanan, karena ada listriknya. Benar. Listrik mati dan biasa mendengar alunan merdu pembacaan Al-Quran ayatnya di dalam salat tali bacaannya, karena ada sound systemnya. Sound systemnya kalau nggak ada listrik gimana? Benar. Itu orang PLN. Yang harus semangat itu siapa saja, semua insan PLN, mau struktural, mau fungsional gitu ya Pak ya? Semuanya. Kan kita bicara PLN. PLN ini yang terdiri daripada semua ada juga outsourcingnya. Semua juga. Ada juga outsourcingnya, semua ikut sebenarnya, tinggal diniatin. Bahwa saya masuk kerja ini, saya keluar dengan penuh semangat, bahwa saya ingin beramal. Nah, amalnya kebetulan dikasih tempat. Nggak setiap orang, Bu, dikasih tempat beramal kerja di tempat yang penuh amal ini. Masya Allah. Nggak siapa orang kan? Semua Nah itu pesan menjadi saya. ibadah. Jadi itulah, ayo kita bangun PLN ini sebesarnya bekerja serius, kerja dengan penuh passion, dan integritas tetap dijaga, dan melayani dengan sepenuh hati. Itu insya Allah semuanya dihitung. Siapapun, apakah dia di akuntansi, di SDM, di teknik, perencanaan, semuanya menjadi satu. Baik. Itu Bu. Baik. Elektrizen yang luar biasa. Baik, terima kasih Pak Bob Saril sudah menyempatkan diri untuk mampir di ruang podcast room kita sebentar, tapi insya Allah ini sudah kita capture dan mudah-mudahan ini menjadi manfaat buat kita semua. Amin, amin, amin. Ya, terima kasih juga Bapak, happy selalu Pak, sehat selalu. Amin, insya Allah. Semoga Terima kasih kita doanya terus, Bu ya, Nana Pak. ya. Alhamdulillah Pak, semoga kita bisa terus berjumpa lagi ya Pak. Amin, ya. insya Allah. Jumpa dan bisa bersilaturahmi lagi. Ya. Oke, Elektrizen, terima kasih sudah menyaksikan podcast room hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.